I must recording this lecture. Okay. Next. Bioelectricity and electrophysiology. Okay, the bioelectricity is fundamental to all of life's processes. So this is very important for you and for me, for all of the people in the world. Bioelectricity is very fundamental to all of life's processes. Indeed, placing electrode on the human body or on any living thing and connecting them to a sensitive voltmeter will show an assortment of body steady and time varying electric potential depending on where the electroda are placed. Jadi penempatan elektroda di dalam tubuh untuk mengukur adanya kelistrikan di dalam tubuh kita itu sangat penting gitu ya. Sangat penting karena itu akan menentukan hasil rekaman dari potensial aksi listrik yang ada di dalam tubuh kita. This biopotential results from complex biochemical process and their study is known as electrophysiology. Jadi untuk mengetahui apa itu elektrofisiologi, elektrofisiologi itu adalah sebenarnya merupakan biopotensial yang dihasilkan dari proses biokimiawi yang sangat kompleks di dalam tubuh. We can derive much information about the function, health, and well-being of living things by the study of this potential. Jadi kita tuh akan tahu ya, kita akan tahu dapat mendapatkan banyak informasi tentang fungsi kesehatan tubuh kita, apakah tubuh kita itu baik atau tidak, itu dengan melihat mengenai potensial aksi listriknya. Meskipun itu tidak menjamin secara keseluruhan, tapi dengan mengetahui potensial aksi listrik, kita bisa mengetahui apakah tubuh kita itu sehat atau tidak. Oke. It is slowly or quickly for you? Slowly. Okay, thank you. Okay, so to do this effectively, we need to understand how bioelectricity is generated, propagated, and optimally measured. Jadi kita perlu mengetahui itu. Okay. Definition of bioelectric. Bioelectric is a living electric power consisting of emission of electrons that come out of every point of the body and arise due to sensory stimulation. Jadi bioelektrik itu adalah tenaga listrik ya, tenaga listrik yang dia itu terdiri dari berbagai macam pancaran elektron yang ada di dalam tubuh, yang kemudian itu muncul disebabkan karena adanya stimulus sensorik. Stimulus itu artinya rangsangan. And bioelectric is energy that comes from ATP or adenosine triphosphate. Jadi bioelektrik itu dia dihasilkan dari energi yang datang dari ATP. Do you know about the ATP? Do you remember what is the ATP? Ahdan, do you remember about the ATP or Siti Mariam or China? Do you remember? Are you still here with me? Yes, Miss. Okay. Do you now remember about the ATP? Nobody? Nobody remember about the ATP?
Okay. Okay, I will remember you. I will remember you. ATP or adenosine triphosphate is organic compound that provides the energy to drive many process in living cells, such as the muscles contraction or nerve impulses propagation or condensate dissolution or what else? Chemical synthesis, ya, like that. Jadi ATP itu adalah energi yang dihasilkan dari mekanisme biokimiawi yang kompleks di dalam tubuh, yang mana ATP ini akan menghasilkan dalam bentuk energi. Nah, energi ini nanti bisa dipakai untuk kontraksi otot, energi ini bisa dipakai untuk menghantarkan rangsang, kemudian bisa untuk apa ya, sintesis kimiawi dan lain sebagainya. Oke, the force exerted by muscles are due to the attraction between different electric charge. The works of muscles, brain, and heart is basically electric. Jadi, cara kerja dari otot, otak, dan jantung itu pada dasarnya adalah tentang potensial aksi listrik. Okay, guys, is it clear for you? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, thank you. This is about the electrical charge. In physics, we know there are two kinds of electric charge, namely positive electric and negative electric. If the positive will meet the positive electric, so will be repel or tolak menolak. But if the positive charge will meet the negative charge, it will be attract atau tarik menarik. So it's more important for you to know about that. Concentration force concentration force depend on diffusion and osmosis. You still remember about what is a diffusion or osmosis? Did you? Not yet? Nobody remember about diffusion or osmosis? Really? Okay, I will remember you. Diffusion is a movement of ions through semi-permeable membrane, and osmosis is movement of water from region of high concentration to low concentration. But about the diffusion and osmosis is no need an ATP or energy. It can happen without the energy or ATP. Jadi untuk difusi dan osmosis itu bisa dilakukan tanpa energi ataupun tanpa ATP, dan kemudian untuk difusi dan osmosis itu merupakan transport mekanisme yang paling sederhana. Bioelectricity actually is a cellular phenomena. Every living cell has a membrane potential of about -70 millivolts, with the inside of the cell being negative relative to its external surface. Jadi pada dasarnya sel tubuh kita itu adalah negatif pada membran potensial negatif 70 milivolt. Jadi sel kita itu negatif ya, bukan positif. The cell membrane potential is strongly linked to the cell membrane transport mechanism in that much of the material that passes across the membrane
is ionic or charged particles. Jadi potensial membran sel ini sangat terkait dengan mekanisme transport membran sel, di mana mungkin sebagian besar bahan itu melewati membran itu adalah yang bisa melewati membran itu adalah bahan-bahan yang bersifat bermuatan atau kita sebut sebagai ion. Ion itu adalah molekul-molekul di dalam tubuh yang dia memiliki muatan listrik. Oke, mungkin teman-teman masih ingat ketika belajar kimia di SMA. So, if the movement of charged particle change, that it will influence the membrane potential. Conversely, if the membrane potential change, it will influence the movement of ions. Jadi, jika ada pergerakan partikel yang berubah, maka hal ini juga akan mempengaruhi muatan potensial dari sebuah sel. Kalau misalkan ada ion yang keluar ataupun ada ion yang masuk ke dalam sel, itu akan mengakibatkan perubahan muatan potensial. Dan sebaliknya gitu ya. For the picture in the right side, you can see if the concentration of ions outside and inside the cell. Positive ions concentration above the line and the negative ions concentration below the line to help describe that fluids are the membrane. So you can see on the picture, this is the membrane. The membrane cell is semi-permeable, so it can make the calcium ions and chloride ions will diffuse in the opposite direction as shown. Jadi dengan melihat ini adalah membran semi permeable, ini membran semi permeable di mana ada ion klor dan ion kalium yang bisa saling keluar masuk gitu ya. Yang keluar masuk itu nanti akan bisa mengakibatkan perubahan potensial aksi listrik dari sebuah sel. The cell which generated an electrical potential creates a thin layer or negativity charge on the surface of the boundary and a thin layer of positive charge on the other surface of the membrane is the boundary. Although the fluid inside on or outside cell is essentially neutral, there is difference in ions concentration that produce electricity potential at cell boundary. For the figure description, in the right side, we can understand all living things have a net electroneutrality, and this is means that they contain equal number of positive and negatively ions. Jadi di sini tuh kita bisa ngelihat gambaran ya, gambaran bahwa sebenarnya muatan-muatan ion di dalam dan di luar sel, ini di dalam sel, kemudian ini di luar sel, itu pada dasarnya hampir sama. Meskipun demikian, kondisi di dalam sel itu lebih negatif. Nah, kita diberikan anugerah memiliki membran sel yang semi-permeable yang memudahkan ion-ion itu untuk keluar masuk, sehingga dengan adanya potensial aksi listrik ini bisa merangsang untuk munculnya adalah sebuah gerakan-gerakan di dalam sel. Jadi bukan gerakan di dalam sel, gerakan di dalam tubuh kita. Misalkan seperti kita berkedip, itu disebabkan karena adanya perbedaan potensial aksi listrik. Yang mana pada saat kita bergerak, berbicara, kita menggenggam, kemudian kita menggaruk pun, itu akan ada perbedaan
jumlah ion yang keluar dan masuk ke dalam sel. Nanti kita akan belajar tentang itu. This is a basic mechanism of the transport. This is a simple diffusion, and you can look at the picture. This is a channel protein. Channel protein is gate for the natrium and kalium. Jadi protein channel ini merupakan gerbang untuk keluar masuknya ion. And if simple diffusion is no need the energy, so it's very simple. It's called a simple diffusion. Or the facilitated diffusion is the diffusion which facilitated by protein. So diffusion is also facilitated diffusion is also diffusion, but she need help carry protein. Jadi difusi itu ada dua macam, ada difusi sederhana dan difusi yang terfasilitasi. Kalau difusi sederhana itu bisa langsung aja gitu, keluar masuknya itu langsung lewat gerbang ion tadi. Tapi kalau difusi yang terfasilitasi itu dia nggak bisa masuk kalau dia itu nggak ada yang gandeng gitu. Yang gandeng siapa? Yang gandeng itu adalah protein carrier atau protein pembawa. Nah itu difusi fasilitasi. Difusi fasilitasi itu tidak juga membutuhkan energi, tapi dia membutuhkan bantuan berupa protein carrier. And then the other of transport is active transport. Active transport is need energy and needs a carrier protein. Jadi perbedaan utama dengan transport aktif itu adalah penggunaan energinya. Kalau difusi itu dia tidak menggunakan energi sama sekali, tapi kalau transport aktif itu dia harus menggunakan energi. Okay, getting of protein channels provides a means of controlling ion permeability of the channels. Jadi di sini itu ada ion channel. If the gate close, so natrium cannot enter the cells, or a kalium cannot move to outer cells. But if the gate was open, the ions can moving in or out cells. Jadi ini adalah gerbang ion yang sering dikenal sebagai pompa natrium kalium. Ini adalah gerbangnya yang dia itu bisa terbuka dan tertutup. Dia akan tertutup pada saat fase istirahat sehingga tidak memungkinkan ion-ion itu keluar dan masuk, tetapi dia akan terbuka ketika ada rangsangan atau ada impuls listrik. Guys, do you get it with my explanation? Yes, Miss. Okay, it's clear for you? Yes, Miss. Thank you. Okay, active transport is movement of molecule and ions against their concentration gradients from lower to higher concentration. So transport active is more need energy. This need requires ATP, and actually the active transports is divided into two kinds. There are primary active transport and the second is secondary active transport. Jadi aktif transport atau mekanisme transport aktif itu adalah dia itu naik ke gradien konsentrasi di atasnya. Jadi dari bermuatan rendah ke yang bermuatan tinggi. Jadi kan dia butuh usaha banget karena dia nanjak ya. Dia naik karena dia itu butuh usaha banget. Itu dia membutuhkan energi. Berbeda dengan difusi, kalau difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dia tinggal melorot aja sehingga nggak butuh energi. Tetapi kalau transport aktif, dia more need the energy because they are
higher concentration, dia melawan gradien konsentrasi dari yang rendah menuju ke yang tinggi. Okay. This is a primary active transport. ATP directly required for the function of the carrier. Molecule or ion binds to carrier site, binding stimulation, phosphorylation, or breakdown of ATP, and conformational change move molecule to other sets of membranes. Jadi transport transport aktif primer atau utama itu dia itu memerlukan ATP. Kenapa kita perlu ATP? Karena ATP itu digunakan untuk membawa protein carrier, protein pendamping. Nah, nanti molekul atau ion itu akan mengikat protein yang mendampingi tadi. Nah, di sini karena ada kenaikan gradien konsentrasi dan kemudian ada ikatan dengan molekul protein pembawa tadi, maka hal ini akan merangsang proses fosforilasi atau phosphorylation oksidatif. Proses fosforilasi oksidatif itu adalah salah satu proses yang dapat menghasilkan ATP. Jadi selain dia itu membutuhkan ATP, transport aktif itu juga mampu menghasilkan ATP. Nah, di sini ya, jadi ini adalah active transport. You can see at the picture in the right side. This is active transport. Calcium will move into the outside of the cells by ATP because calcium is a lower concentration in the inner cell. So if he want to move out of the cells, the calcium needs more ATP. Oke ya, jadi ini karena di dalam sel itu konsentrasi kalsium itu lebih rendah dibandingkan konsentrasi kalsium di luar sel, sehingga dia akan naik gradien konsentrasinya dari rendah ke tinggi. Jadi dia butuh banyak energi. Nah, perubahan ini itu sebenarnya hanya sekedar memindahkan dari ion dari sebelah kiri ke sebelah kanan, atau dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar, tetapi yang paling penting dalam transport mekanisme atau transport aktif itu adalah konsentrasi yang berbeda tadi, dari rendah ke tinggi dan membutuhkan energi. The key point of the transport active are need energy, and this is for lower concentration to the higher concentration. Okay. Guys, this is the process from the transport active. For the first, you can see at the picture in the right side, this is for the first 3 sodium ions. This is 3 sodium ions. Jadi ada 3 ion natrium and adenosine triphosphate or ATP bind to the carrier protein. Nah, ini ya. Ini natrium molekul natriumnya ada 3 buah yang warna pink, dan kemudian ada ATP yang bentuknya orange ini. Nah, ia akan berikatan dengan protein carrier. Teman-teman harus ingat, this is the membrane cells, and this is the orange is a gate channels atau gerbang ion for the transport active mechanism. Jadi untuk membuka gerbang itu, natrium itu harus berikatan dulu dengan natrium dan ATP itu harus berikatan dulu dengan protein pembawa supaya bisa dia itu keluar dari sel. After that, this is in the second. The ATP breakdowns to adenosine diphosphate and phosphate and release energy.
Jadi setelah mereka berikatan dengan protein pembawa, ATP itu nanti akan dipecah menjadi ADP dan fosfat. ADP dan fosfat ini nanti akan melepaskan energi. Ini ya, pelepasannya. And then for the third, the carrier protein change shapes and the natrium are transported across the membrane. Jadi untuk yang poin yang ketiga ini, ketika protein pembawa itu sudah bisa membawa natrium dan kemudian ATP itu sudah dipecah jadi ADP, pintu gerbangnya kebuka, terus dia bisa lewat. Natriumnya itu bisa lewat melalui membran menuju keluar sel. So the natrium diffuse away from the carrier protein. Jadi kemudian natrium itu akan berdifusi melalui bantuan protein pembawa. Pada saat natrium itu keluar, ada kejadian lain yang terjadi, yaitu pada step yang kelima, two potassium ions. Potassium is similarly with kalium. Jadi kalau teman-teman dapat membaca literatur tentang potasium, potasium itu sebenarnya adalah kalium. Sedangkan kalau teman-teman membaca tentang sodium, sodium itu sebenarnya adalah natrium, gitu ya. Two potassium ions, nih ada dua ion kalium di step nomor 5 ini, bind to the carrier protein. Dia akan berikatan dengan protein pembawa juga. And pada saat itu, and in this event, the phosphate is released. Jadi fosfat yang tadi kan ATP tadi dipecah tuh jadi dua, yaitu ADP dan fosfat. ADP-nya dipakai untuk natrium itu keluar dalam sel, sedangkan fosfatnya itu dipakai untuk kalium yang ada di luar sel masuk ke dalam sel. And the last steps is the carrier protein change shapes, transporting kalium across the membrane, and the kalium diffuse away from the carrier protein. The carrier protein can again bind to natrium and ATP. Gitu. Jadi protein pembawa itu akan berubah bentuk ya pada saat dia itu berikatan. Pada saat dia mengangkut kalium atau pada saat dia mengangkut natrium melintasi membran gitu. Dan protein pembawa itu nanti setelah selesai melakukan tugas itu dia dapat mengikat kembali molekul natrium dan kalium yang berikutnya. Oke, do you get it guys? Is it difficult for you or not? Little Miss. I think you must a little confused, right? Yes. Okay, I will explain with it slowly. Okay, next we will talk about the bioelectric. It sames with energy source and it sames with ATP. Motion is related to the energy contained in the body of living things that comes from ATP, which is produced by the mitochondria in the process of cellular respiration. Jadi, menghasilkan energi untuk berbagai macam transport di dalam tubuh itu sebenarnya dihasilkannya di dalam organel sel yang disebut sebagai mitokondria atau mitokondria. Teman-teman pasti udah dapatkan dari Bu Lutfi di biology cells in the first meeting of the biomedical lectures. And the greatest tension is generated by nerve cells or neurons and muscle cells or muscles. Nah, yang bisa menghasilkan perbedaan
perbedaan potensial listrik itu hanya beberapa sel-sel saja, yaitu sel-sel saraf dan sel-sel otot. Sel saraf itu disebut sebagai neuron. Nerve cells is called a neurons, but the muscle cells just called a muscles. And next, how about the electricity and magnetic in the medical field? How does electricity from in the body? So, in contrast to electricity that comes from electrons such as battery, electricity in the body of living things come from ions. Jadi kalau listrik di luar tubuh kita itu munculnya dari baterai gitu ya. Tapi kalau listrik di dalam tubuh kita munculnya itu dari ion-ion. Where is the place? Di mana sih tempat-tempatnya? We can found in the nerve cells and the heart muscles. Jadi kita bisa temuin itu, mereka itu, ion-ion itu banyak ada di otot, banyak ada di sel-sel saraf, serta banyak ada di otot jantung. The main function of bioelectricity is the journey of nerve impulses to the effector in the human body becomes very fast because of the electrical process in nerve cells. Nerve cells are also called as neuron. It is who plays a role in delivering impulses or stimuli. Jadi fungsi utama dari bioelektristik itu sebenarnya adalah untuk mempercepat hantaran listrik dari sel-sel saraf. Jadi adanya hantaran listrik dari sel saraf itu kemudian dibantu dengan transport aktif dan lain sebagainya, sehingga rangsangan yang muncul pertama kali dari saraf itu bisa segera diterima oleh efektor. Efektor itu adalah sel atau jaringan yang berfungsi sebagai eksekutor dari impuls tersebut. Misalkan teman-teman itu mendapatkan rangsangan digigit serangga. Nah, rangsangan itu adalah impuls listrik yang akan ditransmisikan di sepanjang sel saraf melalui electricity tadi. Nah, rangsangan itu akan semakin cepat nyampe ke efektor. Efektornya itu adalah kulit kita yang kemudian menghasilkan respon kita menggaruk-garuk. Jadi efektor itu adalah jari atau tangan kita yang kemudian akan menggaruk-garuk tempat yang digigit serangga tadi. Jadi adanya bioelectricity itu akan mempercepat gitu rangsangan itu untuk diterima oleh efektor, dan kemudian efektor itu akan mengeksekusi apa sih respon yang pas, yang pantas dilakukan terhadap rangsangan ini. Gitu ya. Nah, sel-sel saraf itu disebut sebagai neuron, yang mana dia akan berperan dalam mengirimkan impuls atau stimulus tadi. Jadi, impuls itu adalah sama dengan rangsangan. Ada beberapa istilah yang mirip-mirip dan itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Oke, guys. This is a nervous system. Nervous system is there are human nervous system. Nervous system is divided into the parasympathetic nerves and sympathetic nerves. The nervous system is a complex network of nerves and cells that carry message to and from the brain and spinal cord to various parts of the body. Jadi sistem saraf itu sebenarnya merupakan network, itu jejaring seluler di dalam tubuh yang dapat membawa pesan dari ataupun menuju ke otak.
dan menuju ke spinal cord. Spinal cord itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. The nervous system includes both to the central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system is made up of the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system is made up of the somatic and autonomic nervous system. Jadi, sistem saraf di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi dua, sistem saraf CNS nih, sistem saraf sentral, dan sistem saraf tepi. Sistem saraf sentral yang berwarna pink ini isinya adalah otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi yang berwarna biru itu adalah dia terdiri dari saraf-saraf tubuh. Saraf-saraf tubuh itu yang ada di dalam tubuh ini ya, yang warnanya biru-biru seperti ini. Nah, dia akan bersifat otonom dan juga bersifat berdasarkan perintah. Jadi ada dua jenis nanti. Actually, nervous system has many function like receive and interpret and conduct electricity. Jadi sistem saraf itu juga punya berbagai macam fungsi seperti menginterpretasikan, kemudian menerima serta menyampaikan atau mengatur dari rangsangan impuls listrik. Okay, any question, guys? Until here, any question for the lecture? Are you still here with me? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, no question? Not yet? Can we continue again? Ada pertanyaan tidak? Bisa Belum, enggak? Miss. Belum? Oke, not yet. Yes. Oke ya, kita lanjutkan. Oke. Neurons. Neurons is a nerve cells. Neurons is the basic unit in the nervous system, and it is a specialized conductor cells that receive and transmits electrochemical nerves impulse. A typical neuron has a cell body. This is, you can look at the right side. This is a cell body, and long arms is a conduct impulse from any body part to another, from one body part to another. Jadi sel saraf itu terdiri dari ini, sel body atau soma, dan kemudian ada kayak lengan panjang itu yang disebut sebagai akson, yang mana ini berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik. Jadi ada rangsangan diterima oleh sel body atau soma itu, kemudian rangsangan itu diteruskan dijalarkan melalui akson. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai neurons. After we know about the neuron, we will discuss about the membrane resting potentials atau potensial istirahat. Membran potensial istirahat gitu. A constant potential difference across the resting cell membrane. Cells' ability to fire an axial potential is due to the cell's ability to maintain the cellular resting potential at approximately -70 millivolt. The basic signaling properties of neuron are determined by change in the resting potential.
Jadi membran resting potensial itu disebut juga dengan membran sel istirahat. Membran sel istirahat itu berada pada voltase minus 70. Pada saat membran istirahat ini, maka sel-sel tidak akan melakukan aktivitas apapun. Biasanya terjadi pada saat kita sedang tidur, kita sedang rileks, kita tidak melakukan apapun, itu disebut membran resting potensial. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada many cells, has many cells, jadi banyak banget cells, dan setiap sel itu dia membran resting potensialnya nggak bersamaan dengan sel yang lain. Oke. Still confused, guys? Oke ya, next. Concept of resting potential. Potential differences across the cell membrane at the rest stage or when the cell is not stimulated. Seperti yang saya udah katakan tadi, resting potential itu adalah pada fase istirahat di mana sel itu tidak dirangsang, dalam kondisi tidak dirangsang. Property, it is constant or stable. It is negative inside relative to the outside, and resting potential are different in different cells. Jadi ketika membran potensial itu terjadi secara konstan atau dalam kondisi sel dalam keadaan stabil, di mana kondisi di dalam sel itu relatif lebih negatif dibandingkan di luar sel. Nah, tadi saya udah ngomong juga bahwa resting potensial atau potensial istirahat pada setiap sel itu berbeda-beda. Oke. Natrium and chlor are more concentrated outside the cells. You can look at the picture. This is a cell membrane, and this is outer cells, and this is inside of the cells. Natrium's more concentrated out from the outside of the cells. Jadi natrium itu banyak ada di dalam ada banyak di luar sel. And the kalium and organic anions are more concentrated inside of the cell. Sedangkan kalium itu lebih banyak berada di dalam sel. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kondisinya sel menjadi lebih negatif di dalam dibandingkan di luar sel. Oke. The intracellular versus extracellular ions concentration. Oke, kita lihat tadi ya, natrium itu kan banyak ada di luar sel. Ini jadi kita bisa lihat natrium itu di luar sel itu sekitar 145 millimole per liters, and inside of the cells is just 15 millimole per liters, and then the kaliums in intracells is average 150 millimole liters per liters, and the outside just only 5 millimole per liters. So the kaliums more inside of the cells, but the natriums more in other of the cells. Okay. Cell membrane resting or no impulses electrical. The concentration of natrium ions outside of the cell more higher than the inside of the cells. Yes, you can look at this table.
Natrium more higher in extracells than intracells. Okay. Inside the cells is more negatively than outside the cell. Jadi di dalam sel lebih negatif dibandingkan di luar sel. Potential inside the cell is plus or positively 70 millivolt, and then outside the cell is 0 millivolt. So the potential differences is about the minus 70 millivolt. Jadi di dalam sel itu perbedaan potensialnya itu sekitar negatif 70 millivolt. Okay, this is the concept about the resting membrane potential. Potassium ions or calcium ions concentrated inside the cell tend to move outward down their concentration gradient through non-gated potassium channels. But the relative excess of negative charge inside the membrane tend to push potassium ions out of the cells. Jadi ion kalium ini yang terkonsentrasi di dalam sel itu dia cenderung akan bergerak ke luar sel. Begitu pula dengan natrium yang lebih banyak berada di luar sel, itu dia akan cenderung bergerak masuk ke dalam sel. Ya. Natrium is more concentrated outside than inside and therefore tends to flow into the cell down its contraction gradients. Natrium is driven into the cell by the electrical potential difference across the membrane. Jadi natrium itu yang lebih terkonsentrasi berada di luar sel daripada di dalam itu nanti akan cenderung mengalir masuk ke dalam sel dengan menuruni gradien konsentrasinya. Jadi kan natrium kan di dalam sel banyak tuh, terus natrium di luar sel itu kan banyak. Masuk ke dalam sel yang jumlah natriumnya itu sedikit, jadi dia itu turun gradien konsentrasinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, hal ini kemudian akan menyebabkan perbedaan potensial listrik. Ya, but what about the sodium? Electrostatic and chemical force act together on natrium ions to drive them into the cells, and the natrium channel closed during the resting state. Jadi perpindahan natrium itu masuk ke dalam sel itu membutuhkan gaya elektrostatik dan gaya kimia yang kemudian mendorong si natrium itu masuk ke dalam sel. Nah, kemudian pada fase istirahat, pompa atau gerbang natrium tadi nanti akan dalam kondisi istirahat itu akan tertutup. Sehingga pada saat itu tidak ada ion yang bisa keluar maupun masuk. This is the picture about the resting potential. You can see the voltage of the membrane is minus 70 millivolt. This is a resting potential, so the cells is not stimuli. This is a rest membrane, so the channel of calcium and natrium was closed. This is inner cells and this is the outer cells. Remember that the inner cells is more negatively than the outer cells because the inner cells have more calcium ions and then have minimal natrium ions. Okay, guys.
this is the action potential. For the first, this is a resting. You can look at the picture in the bottom. For the first, this is a resting state. The sodium channel atau pompa natrium was closed, so the plasma membrane cannot impulse by whatever. Jadi membran plasma tidak dapat dirangsang pada saat ini. And the inner cell have a negatively charged than the other cells. Jadi di dalam sel dia bermuatan negatif lebih banyak dibandingkan di luar sel. After we receive the impulse, setelah kita nerima impulse, the potential electric will change. So the potential electricity from the minus 70 millivolts will change into the minus 50 millivolts. Jadi ini berubah dari minus 70 ya teman-teman, itu berubah menjadi minus 50. Sebentar. Jadi ini dari tadi awalnya itu minus 70, dia berubah ke minus 50. Kenapa dia berubahnya? Karena dia mendapatkan impuls atau dia mendapatkan rangsangan. This condition was called a depolarization. Jadi kondisi ini perubahan impuls dari negatifnya minus 70 naik ke minus 50 itu disebut sebagai depolarisasi. Depolarisasi itu kan polar itu artinya negatif. Depolarisasi berarti negatifnya menjadi berkurang. Nah, depolarization ini terjadi sampai ke step ketiga. Nah, this is minus 5T, it is a threshold. Jadi minus 50 ini adalah batas untuk apakah rangsangan ini akan diteruskan atau tidak. Kalau nyampe minus 50 atau bahkan lebih, maka rangsangan ini akan diteruskan. Sampai puncaknya adalah positif 40. The peak of the potential action is plus 40 millivolt. This is the peak of the action potential. After we reach the peak of the action potential, so the potential action will be decreased, or in the fourth step, this is called a repolarization. Jadi setelah sampai ke puncaknya, nanti potensial aksi listrik itu akan turun kembali perlahan-lahan, dan kondisi itu disebut sebagai repolarisasi. Re itu kan kembali, polarisasi itu negatif. Jadi dia akan kembali menjadi negatif. Nah, ini adalah proses untuk menghasilkan satu gerakan saja, teman-teman. Padahal kan gerakan di dalam tubuh kita banyak ya. Seperti kita menggaruk itu kan ada 4 tangan, kemudian kita tersenyum, atau kemudian kita berkedip, dada-dada, dan lain sebagainya. Itu kan gerakannya banyak banget, dan ini yang terjadi hanya untuk dalam satu gerakan itu prosesnya serumit ini. Gitu. Keren banget kan tubuh kita. Oke, jadi the formation of resting potential depends on, jadi potensial aksi listrik itu tergantung pada beberapa hal. For the first, concentration difference of helium across the membrane. And the second, permeability of natrium and kalium during the resting state. And also the third is natrium-kalium pump. Jadi tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan konsentrasi ion kalium melewati membran dari dalam menuju keluar sel.
kemudian permeabilitas membran selama fase istirahat. Serta yang ketiga itu adalah gerbang atau pompa natrium dan kalium. 3 hal ini yang mempengaruhi kondisi terjadinya resting potensial. Oke. Can you get it what I explained, guys? Yes, Miss, but agak mumet. You feel very dizzy. It's make you confused. Okay. Okay, I will tell you with slowly. Basic electrophysiological terms. Jadi di elektrofisiologi itu ada banyak istilah. Ada beberapa istilah yang tadi kita udah sebutkan tadi. Nah, teman-teman harus tahu istilah itu apa. For the first is about the polarization. Polarization is a state in which membrane is polarized at rest, negative inside, and positive outside. Jadi polarisasi itu adalah kondisi di mana membran sel atau sel tubuh itu benar-benar dalam kondisi negatif yang itu disebut dalam kondisi istirahat. Nah, negatif lebih di dalam sel itu jauh lebih negatif dibandingkan di luar sel. And then the polarization is the membrane potential become less negative than the resting potential close to zero. Nah, sedangkan depolarisasi itu adalah yang ini, yang step kedua ini. Jadi depolarisasi itu di mana yang tadinya negatif 70 itu mulai lebih positif ke negatif 50. Yang mana negatif 50 ini adalah ada di sini ada threshold. Threshold ini adalah batas ambang negatif 45 sampai negatif 50 pada dasarnya di dalam sel tubuh kita. Nah, kalau misalnya kurang dari batas ambang, maka rangsangan itu tidak akan diteruskan. Tapi kalau melebihi atau sama dengan batas ambang, maka rangsangan itu akan diteruskan. And then hyperpolarization is the membrane potential is more negative than the resting level. Jadi hyperpolarization itu adalah yang step keempat ya. Setelah mencapai apa namanya? Peak ya. Peak atau titik puncaknya di sini itu nanti dia akan menjadi jauh lebih negatif dibandingkan pada fase istirahat. Nah, kondisi yang jauh lebih negatif ini disebut hyperpolarization. And then reverse polarization itu adalah step yang kelima. A reversal of membrane potential polarity, the inside of cell become positive relative to the outside. Jadi nanti karena dia lebih turun dibandingkan resting membrane, nanti akan ada perpindahan ion yang kemudian akan menjadi agak negatif ke negatif 70. Jadi ini negatif 70. And then the repolarization is repolarization ini ya, fase di mana dia istirahat kembali. Restoration of normal polarization state of the membrane. Jadi ini adalah untuk menghasilkan satu potensial aksi listrik, itu kita melakukan beberapa langkah. From the polarization, depolarization, hyperpolarization, reverse polarization, and repolarization. A process in which the membrane potential returns towards from depolarized level to the normal resting membrane value. Ya, dia kembali ke resting membrane. Oke, effect of stimuli of increasing voltage to elicit
and action potential. This disturbance or depolarization likely affect the membrane potential and quickly returns to its resting value, minus 70 millivolts. This is a depolarization. Jadi tadi udah diterangin ya, depolarisasi ini naik menjadi lewat ambang batas, lewat 0.0 sampai ke puncaknya. Puncaknya itu ada yang bilang puncaknya ada yang bilang positif 35 sampai positif 45. And after strong stimulus depolarization from 90 millivolt to minus 50 millivolt, then the potential change become open. Nah, setelah depolarisasi yang maksimal tadi, maka kanal ion, gerbang ion itu kebuka. Karena gerbang ion kebuka, dia akan masuk ataupun keluar. Natriumnya akan masuk dan kaliumnya akan keluar. Nah, pada saat itu kemudian mulai muncul ada perbedaan potensial yang turun. Natrium ions flow into the cell quickly and in large quantities, causing an electrical current. Natrium flow change in electrical potential to plus or to positive 40 millivolts. Nah, semua ini kejadian ini terjadi dalam hitungan milisecond. Jadi nggak nyampe second, nggak nyampe 1 detik, hanya dalam hitungan sekitar 3 milisecond. Ini cepet banget. This is the picture to make your understanding more clear. You can learn after that. This is activation gate. In activation, and then if the gate activation, so the gate was open, natrium ions can move into the cells. So this is a depolarization, and after that, this is a natrium, the gate will be closed, and so the natrium cannot enter the cells again. This is called the repolarization. Okay, guys, this is the membrane cells, and this is a depolarization region. Depolarization regions will be held if the stimulus was happen. Jadi bisa terjadi kalau ada stimulus yang masuk dan melebihi ambang batas. Okay, after depolarization, the natrium channels are closed for 1 millisecond until the membrane can no longer be stimulated. Jadi setelah depolarisasi, ini depolarisasi, nanti di sini ion natrium itu akan tertutup selama sekitar 1 millisecond, 1 milidetik, sampai membran itu tidak benar-benar nggak bisa distimulated lagi. Nah, ini yang disebut sebagai peak atau puncak dari potensial aksi listrik. Nih ya, after reaching the peak of the transport mechanism, inside the cell membrane quickly returns natrium ions to the outside of the cell's resting membrane potential. Nanti setelah sampai peak, langsung dia akan turun secara cepat yang kemudian disebut sebagai di sini sebagai apa? Ayo, di sini ini depolarisasi. Ini polarisasi, depolarisasi, terus ini ya apa?
hyperpolarisasi. Jadi ini akan turun kembali dengan cepat, disebut sebagai hyperpolarization. To measure electric potential, we can use the more tools to measure the electric potential of the body, like ECG or electrocardiography. This is tools to measure the electricity of the heart, and then EEG, electroencephalography. This is the tools to measure the electricity from the brain, like this, and the IMG or electromyography is the tools to measure the electricity from the muscles. Okay, so after we record the electricity, we can get the recording like this. Have wave, like have P wave, Q wave, QRS wave, and T wave. Jadi ini hasil rekamannya tuh kayak gini, berupa gelombang-gelombang listrik gitu. Oke. Any question, guys, before I continue my lecture? Have you question? Not yet. Do you get it, my explanation? Apakah teman-teman bisa ngerti apa yang saya terangin? Or you still confused? Or you sleepy? Atau justru ngantuk? Miss, I want to ask. Okay. Please. Saat membran tidak bisa distimulan, membran itu tidak melakukan apa-apa, Miss, atau? Yes. Saat membran istirahat, membran tidak dapat distimulus. Saat membran istirahat, jadi sel itu tidak melakukan aktivitas apapun. Makanya disebut sebagai sel istirahat. Misal pada saat kita berkedip, itu kan sel-sel di sini itu sedang dalam kondisi istirahat. Karena dia tidak melakukan gerakan apapun. Sel rambut mungkin dalam kondisi istirahat, karena dia tidak melakukan gerakan apapun. Tapi pada saat misalkan kita menggaruk, itu berarti kita memberikan impuls dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dipahami? Can you get it? Yang berkedip bagaimana, Miss? Pada saat kita berkedip itu kan ini ada potensial aksi listrik nih pada sel-sel mata. Tetapi kan hidung kita itu atau mungkin di bawah mata kita ini kan tidak melakukan apapun. Ini sedang sel-sel di dalam sini, sel-sel di bawah kelopak mata ini sedang dalam kondisi istirahat. Sedangkan sel-sel mata kita itu sedang melakukan potensial aksi listrik seperti berkedip tadi. Gitu. Jadi intinya kalau potensial aksi listrik istirahat itu ya selnya nggak ngapa-ngapain, nggak ada gerakan, nggak ada tindakan. Oke, Miss, thank you. You're welcome. Oke. Any question? Ada pertanyaan lain? Not yet. Oke. I will continue this lecture about the cardiac muscle electrical activity. Do you still remember about the bioelectricity in the body? We can find it in the nerve cells and the cardiac muscles. Before we talk about the cardiac muscles, we also talk about the nerve cells or neurons. Oke ya, jadi kita udah ngomongin tentang sel saraf tadi, kelistrikan yang ada di dalam sel saraf, dan sekarang kita akan ngomongin tentang kelistrikan yang ada pada otot-otot jantung. Oke.
The cell membrane of cardiac muscles is called myocardium. Jadi sel otot itu juga disebut sebagai myocardium. Is different from the nerve and striated muscles. Beda banget gitu. Kelistrikan otot jantung dengan kelistrikan yang ada di dalam saraf maupun kelistrikan yang ada pada otot lurik. Striated muscles is the muscle which attach of the bone. Jadi otot lurik itu adalah otot yang nempel pada tulang. Otot lengan kita, otot wajah kita itu adalah otot striated atau otot lurik. Nerve and striated muscles need stimulation so that natrium ion enter the cells and called depolarization. But it's very different with the cardiac muscles because the cardiac muscles has more, especially like natrium ions leak easily and doesn't need required external stimulation. So after complete repolarization, natrium ions will enter again into the cells for spontaneous and it called depolarization. Jadi bedanya antara sel otot dengan sel saraf maupun dengan sel otot lurik. Kalau sel otot jantung itu ion natriumnya itu mudah banget bocor gitu ya. Dia mudah banget keluar masuk melalui membran. Jadi ion natrium di dalam otot jantung itu nggak perlu langsangan untuk bisa tercipta sebuah gerakan. Nah, itulah yang disebut istimewa karena kita kan detak jantung kita, ketika jantung kita itu berdetak, heartbeat, itu kan sebenarnya detak jantung setiap gerakan di dalam tubuh kita apapun itu ya, entah kita bernafas, entah jantung kita berdetak, itu kan membutuhkan potensial aksi listrik. Nah, kalau di jantung itu karena dia itu natriumnya mudah bocor, jadi potensial aksi listriknya itu bisa terjadi kapan aja, tidak perlu stimulus. Sehingga wajar kalau kita tidur, kita tetap masih hidup karena otot jantung kita kan tetap bekerja. Dia tetap berdetak, tetap berdenyut karena tadi keistimewaan yang dimiliki oleh otot jantung bahwa natrium ions leak easily. Jadi mudah banget bocor. Ion natrium itu mudah banget bocor di otot jantung. Hanya ada di otot jantung. And the other especially, jadi keistimewaan yang lain, itu adalah generated a wave of depolarization for the entire myocardium. Jadi pada otot jantung itu ada beberapa spot, ada beberapa titik yang dia itu bisa menghasilkan stimulus rangsangan sendiri. Tanpa ada rangsangan impuls dari luar. Kalau misalnya kayak kita itu kan kita ngangkat tangan gitu kan karena ada rangsangan impuls dari luar. Tapi kalau jantung itu impuls listriknya itu bisa bisa dihasilkan sendiri dari otot jantung itu. Sehingga dia bersifat otonomik. Oke ya. Nah, depolarization of cardiac muscle cells membrane by action potential propagation results in muscle contraction heart rate. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai heart rate atau denyut jantung. Nah, this is a heart anatomy. The heart consists of 4 parts, namely atrium and ventricles. This is the atrium. This is the atrium and a right atrium and left atrium. And this is a ventricle, right ventricle and left ventricle. The heart has electrical activity include this is
sinoatrial node, and then atrioventricular node, and then bundle of His. This is bundle of His. And then the last is Purkinje fiber. So in the cardiac have 4 spots which can generate the electrical will generate the electrical of the body. This is SA node or sinoatrial nodes, AV nodes or atrioventricular nodes, and then the bundle and the Purkinje fibers. I'm so sorry. My battery's laptop is low. Okay, we will continue again. So, SA node undergoes wave of depolarization to the left atrium for the right atrium in 70 seconds. And then atrial contraction was occurred. This is SA nodes. This is a way, the pathways about the bioelectrical in the myocardium from SA nodes to AV nodes, and after and the atrial will be contraction. After AV nodes have bioelectricity, this is will be spreading into the bundle His, and then after that, the last is Purkinje fibers. So the impulse will be spreading all of the part of the myocardium, and then contraction was happen. Kontraksi jadi terjadi. Jadi setelah dari awal muasalnya itu impuls listrik terjadi di otot jantung itu dari SA node. Jadi SA node menuju AV node itu nanti atrium itu berkontraksi. Nanti kemudian setelah sampai ke AV node itu nanti akan terjadi depolarisasi. Jadi atrium berkontraksi, mengkerat. Pada saat depolarisasi, atrium itu ngebuka ventricle yang berkontraksi. Nah, pada saat ventricle berkontraksi ini, sinyal listrik dari AV node itu diteruskan ke bundle of His, di bundle His, disebarkan ke seluruh serabut-serabut yang ada di ventricle. Kemudian setelah itu ventrikelnya istirahat, jadi ventricle mengembang kembali. Nah, si sinyal listrik itu nanti diteruskan ke serabut Purkinje. Nah, pada saat itulah kemudian terjadilah relaksasi atau istirahat dari otot jantung. Jadi seret gitu itu adalah pada saat jantung itu sedang depolarisasi, kemudian istirahat itu adalah pada saat jantung itu repolarisasi. Jadi kan jantung kan berdegup. Nah, seperti itu repolarisasi, depolarisasi, repolarisasi, depolarisasi. Nah, seperti itu. Depolarisasi, repolarisasi, depolarisasi, repolarisasi. Nah, seperti itu terjadi berulang-ulang. And for the last slide is the heart electrical signal. This is a heart electrical signal. If we record the electrical signal of the myocardium, we can get the recording like a PQRST wave, and in each of the wave have a specific describing. Jadi kalau kita itu merekam
kelistrikan jantung menggunakan alat yang disebut alat elektrokardiografi, nanti kita akan dapat rekamannya, rekaman jantungnya itu seperti ini, seperti gelombang PQRST yang banyak ya, nggak cuma ini cuma sampling dari 1 denyutan. Jadi 1 denyutan itu akan muncul gelombang PQRST, yang mana dari setiap gelombang-gelombang ini itu punya spesifik arti, ada spesifik makna. Misal nanti kalau kita ngelihat gelombang T itu dia gelombangnya bukan naik tapi malah turun, misal seperti ini, berarti akan itu menggambarkan bahwa pada otot jantung di sebelah segmen tertentu itu ada kerusakan. Nah, seperti itu kan. Tadi kita lihat ya bahwa jantung itu ada 4 bagian, ada ventricle kiri kanan dan atrium kiri kanan. Dan ada 4 nodus yang mampu menghasilkan potensial aksi listrik, yaitu dari SA node, AV nodes, kemudian berkas His, dan serabut Purkinje. Oke, guys, this is I think is enough for this meeting today. Do you understand what my explanation? Do you understand it? Can you get it? Kalian bisa paham nggak dengan apa yang saya jelaskan tentang bioelectricity di dalam tubuh? Halo. Halo, Miss. Can you understand about my explanation? Ahdan, can you understand? Just little bit, Miss. Just a little. Okay, Emik, how about you, Emik? Yes, Miss. Do you understand? Do you understand what I explanation, Emik? Little, Miss. Little. And what about Kurnia Nur Alala? Siti Mariam? Samudra? Yes, Miss. Are you still here with me? Yes, Miss. Yes? Okay. Do you understand? Yes, little, Miss. Yes, little. Okay, it's more completely, yes, right? It's difficult for you or not? Little, Miss, because ini pertama kali belajar seperti ini. It is for us the first time, yes. Okay. Yes. Tetapi saya bisa, kalian bisa paham nggak ketika saya mengcombine dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Bisa, Miss. Alhamdulillah mudah dipahami. Oke, mudah ya. Kalau misalnya saya purely ngomong bahasa Inggris, kalian ngedong nggak? Belum, Miss. Mungkin besok semester. Oke. Where is the Arman? I don't know. Jarang masuk kah? Iya, Miss. Ya, Miss. Padahal sudah diajak. Oh, padahal udah diajak. Oke, before I close the class, I will absent again your attendance. Yuriatun, are you present? Present, Miss. Okay. Muhammad Rizky Samudra. Yes, Miss. Oh, you late, yes. Are you late? Kamu terlambat ya tadi ya? Yeah, Miss. Okay. Oh, so sorry. I'm so sorry I can absent your attendance, Yuriatun, Samudra, and else. Maybe in the next time you can enter before the class so I can recording your attendance. Okay? Do you understand?
Jadi saya nggak bisa ngabsenin kalian yang terlambat ini karena absennya itu udah ketutup dari sistem. Jadi kalau bisa kalian sebisa mungkin hadir atau misalnya terlambat, kalian nanti bisa cut off. Jadi bisa memotong penjelasan saya dan ngomong kalau saya udah masuk, tolong saya diabsenkan. Seperti itu. Ya, untuk kedepannya. Oke, teman-teman? Gitu dulu. Oke. Okay, I think it's enough for today. We can close the meeting with hamdalah together. Okay, can you open your camera? I want to know all of you, your face. Can you open it? Agak mata mengantuk. Okay. I will take some photograph. Okay. For the again ya. Gaya bebas. Gaya bebas. Okay, thank you guys. It's very nice to meet all of you and see you next time. And you can get the PowerPoint into the Lensa. You can download this PowerPoint to the Lensa. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi